Di malam ketika bintang-bintang sepak bola berkumpul dalam satu panggung, Liga Champions Eropa selalu jadi cerita yang tak pernah basi. Setiap musimnya, ada tim yang menyalakan harapan, ada yang tersayat luka, dan ada pula yang terhanyut dalam euforia puncak kemenangan. Trofi dengan telinga besar itu bukan sekadar simbol, tapi tujuan tertinggi yang membuat para pemain, pelatih, bahkan supporter rela melewati segala ujian demi satu momen abadi. Namun, di balik kemegahan itu, UEFA melihat ada ruang yang perlu dibenahi. Badan tertinggi sepak bola Eropa ini tak ingin final Liga Champions hanya menjadi pertandingan biasa. Mereka ingin menghadirkan sebuah pengalaman baru, bukan hanya bagi para pemain, tapi juga bagi penonton di seluruh dunia. Maka, perubahan besar pun dipersiapkan, dan bukan main-main karena ini akan diterapkan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Final Liga Champions edisi 2025/26 di Puskás Arena Budapest akan menjadi saksi. UEFA memastikan konsep baru ini bakal membawa atmosfer pertandingan ke level berbeda. Semua mata akan tertuju ke sana, menanti bagaimana wajah baru partai puncak ini akan memberi warna lain pada kisah abadi Liga Champions. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. UEFA tak main-main dalam membentuk wajah baru final Liga Champions. Perubahan yang mereka lakukan bukan hanya soal detail teknis, tapi menyentuh hal paling fundamental. Bagaimana memastikan laga terbesar di level klub bisa lebih dekat, lebih ramah, dan lebih mudah diakses oleh sebanyak mungkin penggemar. Bagi mereka, final bukan cuma soal 22 pemain di lapangan, tapi juga soal jutaan orang yang menyaksikan, baik dari tribun stadion maupun dari layar kaca di seluruh dunia. Puskás Arena di Budapest, Hongaria akan menjadi panggung bersejarah ketika wasit meniup peluit pada pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 23.00 Wérigóki IB. Perubahan ini terasa signifikan bila dibandingkan dengan musim lalu ketika partai puncak antara Paris Saint-Germain dan Inter Milan baru dimulai pukul 21.00 waktu setempat atau pukul 2.00 dini hari bagi penonton di Asia. Perubahan jadwal ini bukan keputusan yang diambil sembarangan. UEFA sadar jutaan fans di luar Eropa kerap mengeluh karena harus begadang hingga dini hari hanya untuk menyaksikan laga final. Dengan jam kick-off baru, mereka yang berada di Asia dan wilayah lain bisa menikmati pertandingan dengan waktu yang lebih bersahabat. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa UEFA mulai lebih serius memandang Liga Champions sebagai tontonan global, bukan sekadar milik benua Eropa. Tentu, perubahan ini juga ditujukan untuk memperbaiki kualitas pengalaman matchday di stadion. Final Liga Champions 2022 di Stade de France, Paris menjadi catatan hitam. Saat itu, laga antara Liverpool dan Real Madrid diwarnai kericuhan akibat masalah tiket serta buruknya manajemen penonton. Belum lagi kendala transportasi publik yang kerap menjadi masalah besar setiap kali pertandingan berakhir terlalu larut malam. UEFA tak ingin hal serupa terulang di Budapest. Dengan kick-off yang lebih awal, harapannya para penonton bisa pulang lebih nyaman tanpa harus terburu-buru mengejar transportasi. Atmosfer pertandingan pun diyakini akan lebih hidup karena para supporter bisa menikmati momen penuh tanpa dihantui rasa lelah menunggu hingga larut malam. Dalam bahasa sederhana, UEFA ingin memastikan bahwa final Liga Champions bisa benar-benar jadi pesta sepak bola, bukan sekadar pertandingan. Ada satu hal yang tetap dipertahankan, final Liga Champions tetap digelar di hari Sabtu. Sejak 2010, UEFA konsisten menjadikan akhir pekan sebagai waktu terbaik untuk partai puncak. Untuk edisi 2026, sekitar 70.000 penonton diperkirakan memenuhi Puskás Arena pada 30 Mei, sebuah angka yang kembali menegaskan betapa besar magnet kompetisi ini. Kini, semua klub elit Eropa sudah mulai membayangkan jalan mereka menuju Budapest. Fase Liga-Liga Champions akan segera bergulir pada 16 September malam, diawali dengan dua laga menarik. PSV Eindhoven menghadapi Union Saint-Gilloise, serta Athletic Bilbao berhadapan dengan Arsenal. Dari titik itulah perjalanan panjang dimulai, dan setiap langkah akan membawa kita lebih dekat pada malam bersejarah di Puskás Arena. Sebuah final dengan wajah baru yang digadang-gadang akan membuka babak baru dalam sejarah Liga Champions.
Tentu saja, perubahan kick-off ini menjadi kabar gembira bagi para penikmat sepak bola di Indonesia. Selama bertahun-tahun, kita terbiasa harus begadang sampai dini hari hanya untuk menonton laga final Liga Champions. Dan tidak jarang akhirnya tertidur sebelum pertandingan usai. Kini, dengan dimajukannya kick-off ke pukul 18 waktu setempat atau 23 waktu Indonesia Barat, final bisa dinikmati dengan jauh lebih nyaman. Tidak terlalu larut malam, tapi tetap dengan atmosfer megah yang sama. Bagi banyak orang, ini adalah perbedaan besar. Jika sebelumnya final terasa seperti ujian fisik karena baru dimulai pukul 2 dini hari, kini penonton di Indonesia bisa menyaksikan momen puncak itu tanpa harus berkorban terlalu banyak. Bayangkan, duduk santai di depan layar, menyaksikan tim-tim elit Eropa berjuang, lalu usai pertandingan masih bisa beristirahat dengan tenang. UEFA mungkin tidak memikirkan Indonesia secara spesifik, tapi dampaknya jelas terasa bagi kita. Selain itu, perubahan ini juga akan membawa pengalaman baru bagi komunitas pecinta bola. Nobar final Liga Champions yang biasanya penuh kantuk bisa berubah jadi tontonan yang lebih hidup. Penonton bisa bersorak tanpa harus menahan mata yang berat, dan atmosfer euforia akan terasa jauh lebih nyata. Dengan kata lain, final Liga Champions 2026 bukan hanya sekadar pertandingan bersejarah di Eropa, tapi juga momen yang akhirnya bisa lebih ramah bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Sejak lama, final Liga Champions selalu identik dengan malam larut yang penuh magis. Ada sensasi tersendiri menunggu pertandingan dimulai pukul 2 pagi waktu Indonesia, semacam ritual tahunan yang bikin penonton rela begadang demi menyaksikan momen bersejarah. Banyak kisah epik tercipta di jam-jam itu, dari comeback luar biasa, gol-gol dramatis, hingga air mata kebahagiaan dan kekecewaan. Semua itu membuat final UCL terasa sakral, seolah hanya bisa lahir di malam yang paling sunyi. Namun, UEFA kini memutuskan untuk mematahkan tradisi itu. Dengan dimajukannya kick-off ke pukul 23.00 WIB, rasa sakral yang dulu identik dengan larut malam bisa jadi akan terasa berbeda. Pertanyaannya, apakah magis itu akan berkurang atau justru berubah menjadi sesuatu yang baru? Karena meski waktunya lebih bersahabat, final tetaplah final. Panggung terbesar bagi klub-klub elit Eropa untuk menorehkan sejarah. Kalau ditarik ke belakang, sebenarnya perubahan tradisi bukan hal baru di Liga Champions. Sejak 2010, UEFA sudah menetapkan final dimainkan di hari Sabtu, sebuah keputusan yang kala itu juga sempat menuai pro dan kontra. Tapi pada akhirnya, keputusan itu terbukti tepat karena memberi kesempatan lebih banyak orang untuk menyaksikan pertandingan tanpa terbebani rutinitas esok harinya. Artinya, perubahan jam kick-off ini mungkin saja mengikuti jejak yang sama. Awalnya dipertanyakan, tapi kelak bisa diterima sebagai bagian dari sejarah baru kompetisi. Dari gol voli Zinedine Zidane di Glasgow, malam magis Istanbul 2005, hingga drama Madrid versus Atletico yang berakhir di perpanjangan waktu, semua momen itu membuktikan bahwa keajaiban tidak bergantung pada jam pertandingan. Magis sejati Liga Champions ada pada pertarungan, gairah, dan emosi yang tumpah di lapangan. Budapest 2026 hanya akan jadi bab berikutnya dari kisah panjang yang tak pernah kehilangan daya tarik. Jika bicara soal klub yang layak menembus final Liga Champions 2026 di Budapest, nama Real Madrid jelas tak bisa dilewatkan. Dengan skuad mewah yang mereka miliki, Los Blancos selalu jadi ancaman abadi di kompetisi ini. DNA Eropa mereka sudah terbukti berulang kali, dan dengan kombinasi pemain muda penuh energi serta pengalaman pemain senior, Madrid tetap jadi favorit untuk kembali menorehkan sejarah. Liverpool juga datang dengan ambisi besar. Setelah berhasil menjuarai Premier League 2024/2025, The Reds punya momentum luar biasa untuk melangkah lebih jauh di Eropa. Di bawah asuhan Arne Slot, Liverpool menunjukkan wajah baru yang lebih segar dengan gaya bermain agresif dan penuh intensitas. Dorongan dari supporter yang terkenal fanatik akan membuat Liverpool jadi lawan yang tak bisa diremehkan. Sementara itu, PSG datang sebagai juara bertahan.
Klub asal Prancis ini akhirnya pecah telur dengan menjuarai Liga Champions musim 2024-2025 dan sekarang mereka tentu ingin membuktikan bahwa itu bukan sekadar keberuntungan. Di sisi lain, Chelsea juga patut diperhitungkan. Sebagai juara dunia 2024-2025, The Blues membuktikan diri sebagai tim yang siap bersaing di semua level. Kedalaman skuad mereka, ditambah generasi baru yang terus berkembang, membuat Chelsea tampak lebih berbahaya dari sebelumnya. Dan tentu saja Manchester City tetap jadi kandidat paling serius. Dengan kejeniusan Pep Guardiola, The Citizens selalu konsisten tampil sebagai tim paling dominan dalam 1 dekade terakhir. Ditambah beberapa pemain baru yang memperkuat lini mereka, City terlihat semakin solid untuk kembali berburu gelar. Barcelona pun tidak bisa dilupakan. Dengan komposisi skuad yang merata dan sentuhan tangan dingin Hansi Flick, Blaugrana bisa jadi kuda hitam yang berpotensi mengejutkan. Tapi jika bicara kandidat juara paling kuat, Chelsea dan Manchester City sejauh ini terlihat punya peluang paling besar untuk mengangkat trofi di Budapest.